warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Halo sobat VIP semuanya. Kembali hadir bersama kita di sini di acara Ngopi VIP, ngobrol penuh inspirasi. Hari ini kita mau ngobrolin apa ya? Kita hari ini mau ngobrol yang seru, terutama buat para mama-mama muda yang punya anak-anak usia dini ya, usia TK, usia SD. Kita lagi mau ngomongin hal yang sangat seru dan lagi happening banget di kalangan anak-anak kita. Apa tuh ya? Itu adalah game online. Kira-kira mama-mama dan ayah bunda sekalian pasti udah ini ya, sering banget ngeliat kalau anak-anak yang suka main game online. Sering kali kita suka bertanya-tanya, game online tuh sebenarnya oke nggak sih untuk dipakai atau dimainkan oleh anak-anak kita? Nah, hari ini kita mau obrolin, tapi bukan tentang apakah menang kalahnya di game online itu seperti apa begitu, tapi kita mau ngobrolin tentang bagaimana game online ini bisa ternyata teman-teman berpengaruh kepada bagaimana anak-anak itu memahami gender. Wah, gimana tuh ya maksudnya? Nah, untuk ngobrolin tentang pengaruh game online ini terhadap pemahaman gender anak-anak, sudah hadir nih bersama kita salah satu ahli pendidikan anak yang dimiliki sama tim Ngopifik ya di Universitas Negeri Malang. Sudah hadir bersama kita Ibu Dr. Eni Nur Aisyah, Halo MPD. Ibu. Halo Bu, good morning. Good morning Bu Rosi. Oke, gimana Bu kabarnya? So far so good. Alhamdulillah gitu ya, masih Oke. aktif di dunia anak-anak ya. Selalu ada di anak-anak gitu ya. Oke. Insya Allah. Nah Oke. Bu, kalau seperti yang tadi saya sampaikan ya, saya dengar Ibu habis melakukan penelitian yang seru banget ya Iya. tentang game online pada anak-anak. Betul Nah, sekali Bu boleh Rosi. diceritakan Bu, ini terutama katanya tentang gender ya Bu ya. Iya. Ada dampaknya ternyata ya Bu ya Oke. untuk game online yang dimainkan anak-anak terhadap gender. Itu seperti apa sih Bu? Maksudnya? Jadi begini Bu Rosi yang cantik. Terima Oh, kasih itu terima sudah kasih. Aduh, saya nggak diundang ke Ngopi VIP ini. Sebelumnya izin kami mencoba mengurai bagaimana sih sebenarnya kronologis awal sehingga kita tertarik untuk menganalisis sebenarnya ada apa dengan game online. Kenapa ini marak diminati? Oke. Dan bagaimana kita akhirnya menjangkau alam anak-anak yang sedang habitnya seneng game gitu ya, dan orang tua merasa dicuekin karena emang game ini menyenangkan gitu ya. Bener banget Bu, saya juga pengalaman itu. Sehingga mereka sampai lupa waktu gitu ya. Jadi ada 3 alasan utama yang melatar belakangi, salah satunya bagaimana secara quality akademik ilmiahnya dan juga euforia sosialnya dan bagaimana respon masyarakat tentang ini, khususnya setelah main game mereka cenderung menjadi pribadi yang seperti apa, khususnya terkait gender gitu ya. Iya betul Karena Bu. ini masih sangat minim diteliti Bu Rosi. Jadi hampir 80% ya anak Indonesia sekarang sedang gandrung game online. Iya Ya, benar kami Bu. fokuskan Betul pada 4 sekali. game yang luar biasa happening gitu ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin udah gak asing. Ada Mobile Legend, ada Minecraft, kemudian ada Bu Rosi tahu apa lagi? Free Fire Roblox. kalau nggak salah. Oke, Free Fire, Roblox. Iya betul Bu. 4 game yang maaf ternyata tidak sampai di anak-anak tapi sampai orang dewasa juga ya ternyata Top gitu. chat ya Bu ya. Hanya kami ini bergerak di pendidikan anak usia dini gitu ya. Yang kebayang terbatas nih, kita hanya di level 0 sampai 6 tahun atau 8 tahun. Dan ini memang luar biasa mengingat anak-anak banyak menghabiskan waktu tanpa pendampingan bermain game itu yang dirasa oleh orang tua sebagai game yang aman. Namun juga bisa memunculkan satu stereotip gender gitu ya pada persepsi anak, sehingga value yang mereka hasilkan dari memainkan game juga berdampak pada pembentukan
gendernya di masa depan. Wow, ternyata sampai sedetail itu ya Betul. pengaruhnya ya, luar Iya, biasa iya. sekali. Tapi sebelum saya udah penasaran nih Bu untuk Ah, mau ngulik-ngulik dalamnya nih. oh Tapi siap. saya penasaran eh, awal ter-ideasnya gitu ya, Mm, awal untuk menemukan bahwa eh, bagaimana nih pengaruhnya game terhadap mm-mm. gender itu ide awalnya bagaimana Bu? Sebenarnya lebih kepada keprihatinan ya, selain Hmm, juga banyak waktu yang diambil melalui game gitu ya. Tapi sebenarnya juga ada nilai-nilai edukasi yang tetap harus kita tuangkan sebagai bentuk perhatian kita kepada anak, khususnya di pembentukan karakter oke. sebagai manusia yang utuh ya. Salah satunya dia tahu jati dirinya dia laki atau perempuan kan Ah gitu iya ya. betul Nah, sekali. dan statement saya ini juga belum tentu benar karena ketika saya bilang saya laki, saya perempuan gitu. Apa indikasinya gitu selain Mm-mm. physically gitu. Salah satunya juga bagaimana cara dia memandang dirinya sebagai human. Nah, Oke. oleh karena itu eh kalau kita melihat bahwa game itu adalah bagian dari visual, narasi yang Mm-mm. auditif bisa diterima anak, ternyata dalam narasi itu juga terdapat instruksional di mana seorang Hmm, anak akhirnya appreciate terhadap satu karakter tertentu. oke, Dia ya menuntut betul dirinya sekali. untuk menjadi seperti yang dia lihat di game itu. Kalau nggak Oh, sesuai nanti dia bisa mengeksplor lebih lanjut ketika sudah besar. Seperti beberapa oh, kasus di oke. negara berkembang, kalau kita kan berkembang ya, di negara maju tetangga, sampai ada yang sudah remaja akhirnya dia pengen pakai baju kayak Sailor Moon. Ya. Wah, Atau seperti si Sakura kan ah gitu. iya Walau iya dia iya. laki-laki karena punya kelembutan hati ya. Oke. Ini adalah bagian di mana nilai-nilai gender ternyata membuat personality performa mereka abuse gitu ya, semakin blur dan tidak nampak untuk kita cerna dengan baik sebagai performa yang berkualitas untuk anak-anak. Karena di dalam game itu anak menemukan tokoh-tokoh yang bisa menjadi idola begitu mungkin ya Betul, Bu Eni. betul. Oke, Mungkin oke. Bu Rosi juga Hmm. bisa andai tertarik untuk mengembangkan berikutnya eh, apa gitu ya, tokohnya berubah jadi Bu Rosi gitu. Ah, menarik ya. Rosimania. Wah, wah, luar biasa mendadak tenar gitu ya. Jadi tokoh game idola anak-anak. Nah, eh, ketika kemudian mengambil keputusan untuk Mm, meneliti topik ini, mm. itu prosesnya bagaimana Bu Eni? Saya jadi penasaran tuh. Apa yang kemudian, apakah kemudian Bu Eni ikut memainkan, meneliti game-game itu atau seperti apa? Memainkan jujur kita cenderung lebih banyak jadi pengamat gitu ya. Oke. Karena kalau ikut main takut saya juga bias gender. Terbawa nanti ya, Terbawa. terbawa. Atau muncul stereotip tersendiri. Jadi Heeh. kami sebenarnya dalam penelitian ini ingin menjawab gitu ya. Bagaimana persepsi gender di lingkungan anak kemudian akhirnya terbangun stereotip yang seperti apa? Apakah itu akhirnya ada kesetaraan atau minus malahan atau malah menghilangkan Oh, ya, heeh. sampai di level itu kan Bisa gitu ya. jadi ya Ya, soalnya ya. bisa jadi apalagi kalau lingkungan dia mendukung gitu. Heeh. Mendukung untuk Oke. akhirnya mengklaim. Contoh banyak ibu-ibu atau orang tua yang saat ini selalu menegur anaknya dengan kalimat, "Kamu tuh perempuan, harus yang kalem, harus yang cantik. Iya Nggak boleh benar. keluar rumah tanpa bedak," gitu-gitu Ah, itu ya. masyarakat kita banget. Itu adalah stereotip tradisional di masa Heeh. lalu. Kalau saat ini sangat dimungkinkan semakin tergerus dan harus kita pahami bahwa anak-anak juga punya hak untuk menyetarakan diri mereka. Mereka punya keluasan untuk memilih, tapi bukan berarti akhirnya dia tidak tahu dia laki atau perempuan. Itu Ya. juga salah gitu ya. Fleksibilitas mereka memainkan peran sebagai manusia tentunya akan dapat memperluas dan harapan kami juga termasuk di game. Nah, game ini mencoba mengamati, kemudian juga Ya. melakukan wawancara Mm. terhadap anak-anak itu. Oke. Selanjutnya juga kami melakukan konfirmasi ke orang tua nih sebagai peran Heeh. ketiga gimana Iya. nih ketika lawan mainnya bukan lagi game tapi juga orang tuanya Heeh, yang gitu. terdampak ya. Nah, iya, termasuk orang tua ini juga seru Bu Rosi. Mereka ada yang sampai ikut ngegame dan ujung-ujungnya orang Wow. tuanya yang kecanduan Oh, gamenya gitu. Itu hal lain gitu. Namun di sisi itu ternyata orang tua juga minim edukasi dan tidak terlalu memperhatikan arah gender sehingga
ini sangat fleksibel untuk peneliti menganggap sebagai hal yang berbeda yang belum pernah dilakukan riset sebelumnya. Oke, Kalau menarik, sebelumnya menarik. selalu game itu berkonotasi membangun kreativitas, Ya, kecerdasan gitu. heeh. Halo, don't miss it gitu. Bisa jadi game juga menghilangkan itu cara pandang bagaimana dia menyikapi sebagai individu berbasis gender Ya, kan ya, gitu ya. ya. Nah, itulah kemenarikan tersendiri. Walau jumlah dalam subjek ini tidak terlalu banyak, namun informan kami cukup representatif, artinya dari pemerhati anak, juga pengembang game Games, gitu ya. oke. Kami hadirkan untuk melakukan konfirmasi dan juga uji bagaimana ini bisa mempengaruhi anak sedemikian rupa, dan memang Oke. pada akhirnya kita merasa bahwa aware sebagai seorang pendidik dan orang tua ini harus semakin ditingkatkan. Tidak Oke. hanya mencari game yang aman gitu ya, Mm-mm. tapi juga di efek jangka panjang, jangan sampai terlewatkan. Oke, wow, luar biasa. Kita bisa tahu ya, Sobat VIP semuanya, dalam proses menyelesaikan penelitian ini, Bu Eni telah mengkonfirmasi berbagai pihak begitu Betul, ya, betul. untuk memastikan bahwa temuannya cukup menggambarkan gitu ya apa yang Iya. terjadi yang dialami oleh anak terkait dengan stereotip gender. Hmm, Nah, sekarang saya penasaran nih, Bu. apa tuh? Hasilnya tuh gimana, Bu? Kalau kita bicara hasil ini kan agak deg-degan juga ya. Saya takutnya diserang nih para ahli-ahli gamer gitu atau pembuat game yang saat ini memang sangat benefit untuk beberapa aktivis ya Ya yang getol betul. di game gitu. Kita kan juga dengar mereka juga bisa menghasilkan Iya, duit gitu ya. betul sekali. Bahkan jadi Diskusi kita atlet hari ini tuh benar-benar nasional. hangat dan saya yakin bisa memicu plus minus gitu. Namun selebihnya memang ini menjadi tugas kita juga untuk pemerhati anak. Jadi game online khususnya di Mobile Legends Bu Rosi cenderung hasilnya yang kami Mm-mm. temukan itu mengarah kepada temuan stereotip gender tradisional gitu ya. Tradisional tuh yang tadi Bu, Oh, kalau laki badannya berotot kan gitu ya. ya ya Terus ya. kalau perempuan cenderung Yang feminim, cantik gitu cantik ya. gitu ya. Terus dia perfect lah gitu ya. Ha-ha. Nggak ada lipstick belok gitu. Ya. Berarti kalau Mobile Legends masih mengangkat akar kultur tradisional ya, yang dimana Iya, semua tokoh itu sempurna gitu ya. betul sekali. Termasuk di Free Fire juga Oke. demikian. Nah, yang paling menarik adalah di Roblox. Oh ya, kenapa Bu Ya, kalau di Roblox Roblox? malah mengusung tema kesetaraan kan gitu ya. Wow, Dan menarik nih. lebih mengarahkan anak-anak untuk kreatif dan juga membangun eh, kebersamaan dalam bekerja Oh tim gitu ya. ya, betul. Dia tidak terlalu mempermasalahkan bagaimana gender itu harus berkolaborasi untuk menyelesaikan proyek di dalam game. Karena kalau di Roblox tuh bentuknya kayak sama semua gitu ya tokohnya ya. Iya, walau kemarin sempat kita gini, ini ada temuan lain nih kayaknya, jangan-jangan di Roblox ada bias gender gitu ya. Apalagi suara juga boleh milih kan Iya, pemain. Jadi heeh. walau maaf satu subjek kami itu bilang kalau lagi main Roblox maunya suaranya laki-laki aja, biar nggak ketahuan kalau aku perempuan Oh begitu. gitu ya. Dan itu kita langsung, waduh, ini lain urusan, tapi akan menjadi PR panjang Iya, untuk iya, 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 iya. riset berikutnya, begitu Wah, Ibu. ini menarik ya buat Sobat VIP yang juga tertarik di melanjutkan penelitian dari Bu Eni. Itu bisa tuh, karena ternyata dalam para pemain-pemain game online ini bisa jadi ini ya, apa namanya, eh tidak sebenarnya gitu ya Bu Tidak Eni ya. sebenarnya. Bu Eni. Oke. Oke. Nah, eh apa sih Bu Eni kalau misalnya kita boleh di-sharing ya buat Mm-mm, sobat-sobat VIP semuanya. Kalau misalnya kita terlalu ngikutin stereotip mm-mm. gender, itu sebenarnya ada bahayanya nggak sih? Oh, pastinya Bu Rosi ya, karena kalau kita lihat saat ini anak-anak kita ini besar di era yang berbeda. Di Oke. masa dahulu mungkin kalau kita menilik bagaimana Kartini dan kondisinya begitu gitu ya. Kalau saat ini bisa jadi berbeda arahnya karena tuntutan sosial, lingkungan yang semakin berkembang dan kemajuan teknologi mengharuskan peran yang sama antara laki dan perempuan. Betul.
walau mungkin ada hal-hal yang tidak mampu untuk Spesifik dilakukan ya, ya. kodrati gitu Betul. istilahnya. Nah, tapi kan perempuan juga harus punya keberanian, tidak hanya Iya, laki-laki betul untuk sekali. meminta tolong, menyampaikan maksud gitu. Jangan hanya diem aja Iya, gitu ya. betul. Jadi tidak ada itu tugas khusus dalam hal peran sosial ya. Betul. Heeh. Sehingga mengusung bagaimana kesetaraan ini menjadi sesuatu yang krusial di era yang saat ini berkembang. Harapan kita tubuh yang sehat, personality yang bagus, mereka juga punya value karakter yang terimplementasi dengan baik dalam aktivitasnya di masa depan. Jadi sobat VIP semua, kalau coba saya garis bawahi ya Bu Oke, Eni. siap. Baiknya memang kita perlu sebagai orang dewasa, orang tua dan pendidik perlu memperhatikan apa yang menjadi konsumsi games ya bagi anak-anak kita, karena ternyata itu mempengaruhi bagaimana mereka memahami gender terutama ya dalam obrolan kita ini. Sehingga kalau misalnya mereka bisa memahami gender dengan benar, mereka akan tumbuh jadi generasi anak-anak yang justru melihat dirinya apa adanya dan fokus pada kompetensi mungkin ya Bu Eni ya. Sekali. Tidak terlalu pusing dengan aku laki-laki, aku perempuan begitu ya. Iya, terkotak-kotak. Akhirnya nggak berani keluar kotak gitu ya. Iya benar. Atau malah pengen keluar kotak tapi dengan sosok yang berbeda karena dia ngelihat kecantikan yang luar biasa nih dari tokoh ini gitu. Iya, akhirnya jadi berubah wujud di game online ya. Nyampe rumah lain lagi kan, itu bingung juga gitu kan. Kita pengennya anak-anak yang konsisten begitu ya, tapi juga penuh percaya diri. Penuh percaya diri pastinya. Oke. Nah, terakhir kalau misalnya sebelum kita coba menutup ya, boleh tahu rekomendasi mungkin dari Bu Eni selaku ahli kita, gimana sebaiknya orang tua melihat fenomena game online ini agar kita mendapatkan nih hasil anak-anak yang memiliki pandangan gender yang sesuai dengan yang seharusnya, artinya setara gitu. Oke, menarik sekali ya. Saya kira tadi pertanyaannya lain Bu Rosi. Apa tuh? Ibu siap nih diserang para ahli teknologi gitu ya. Oke, tapi it's okay gitu ya. Jadi sebenarnya temuan ilmiah ini tidak menutup kemungkinan bahwa kami juga ingin membantu rekomendasi khususnya kepada pengembang permainan gitu ya. Kita bestie loh gitu ya. Benar banget iya. Kalau para pengembang kita boleh kok diajak gitu ya Bu Eni. Betul. Karena diperlukan literasi dan juga konten knowledge yang baik untuk membangun stereotip gender ini menjadi sesuatu yang positif bagi pendidikan anak. Itu bagi pengembang gitu ya, sehingga kita nggak asal hanya menawarkan produk game dan bisa diakses oleh anak tanpa batas usia, atau sekarang juga mungkin secure-nya cukup lemah ya, walau betul. Dibilang 3+ gitu, tapi kalau orang tuanya nggak ada di rumah ya diinstal aja gitu ya. Betul, nah itu tergantung bagaimana orang tua. Yang kedua setelah pengembang, orang tua bagaimana bangunlah komunikasi yang terbuka dengan anak. Sekali waktu walau nggak ngerti gamenya, aja mereka diskusi. Asiknya apa sih main game itu? Gitu boleh dibahas lah ya tokoh-tokoh idolanya. Tokoh-tokoh idola kayak apa gitu. Bisa jadi sekali waktu mungkin ayah coba dong berperan kayak dia, atau teamwork antar orang tua untuk membuat anak tidak kehilangan model. Takutnya kan orang tua hilang modelnya ganti di game. Benar. Nah, karena kan kita tahu bahwa rumah pendidikan pertama itu adalah lingkungan keluarga ya. Sehingga mereka jauh lebih nyaman ketika game itu dilakukan bersama orang tua di rumah. Sekarang soalnya lagi mereka main game itu harus keluar rumah karena di rumah jadi musuh orang tua kan gitu ya. Iya enggak? Iya juga ya. Kadang minggir, kalau kami amati kemarin itu ada yang sampai dia harus keluar rumah numpang di wifi-nya satpam. Iya, itu banyak sekali Bu Eni, anak-anak seperti itu sekarang. Itu anak usia dini gitu ya, 0-8 tuh begitu, lari dari rumah. Nanti SMP, SMA, larinya beda lagi kan sudah gitu punya ya. geng biasanya, tetap keluar rumah udah punya geng. Iya, punya geng, terus lain lagi gitu ya, yang dipilih termasuk jenis aplikasi atau piranti pendukungnya jauh lebih kuat gitu-gitu ya. Betul. Dan orang tua tentu keluhannya di situ juga cukup tinggi. Artinya edukasi tidak hanya value game yang dimainkan, tapi juga sampai di level pembentukan
moralitinya mereka kalau sudah dewasa. Kita Ya, bicara anak-anak ya. Kalau anak-anak masih sebesar itu dampaknya ya. betul. Kalau untuk guru, improvisasi ini perlu di lingkungan sekolah gitu ya. Karena kami juga mencoba melakukan forum group discussion di mana guru ternyata tidak mengerti bahwa itu sampai segitu berdampak ke situ. Wow. Dia hanya melihat sebagai suatu hiburan, sehingga guru juga perlu berlatih untuk mengenal lebih Jadi dekat. merasa aman-aman aja ya. Betul. Ternyata wah, sampai ke pemahaman gender bisa terancam dalam tanda kutip ya. Iya, selama ini takutnya rapotnya turun nilainya gitu ya. Oke. Terima kasih sekali Bu Eni untuk sharing penelitiannya, luar biasa. Sama-sama. Semoga bisa menjadi rujukan kita semua ya Sobat VIP untuk lebih aware dan lebih memperhatikan lagi games-games online yang dimainkan oleh anak-anak kita, dan tentu jangan lupa itu komunikasinya, Iya, pendampingannya dan pendampingannya. diskusinya, menjadi orang tua yang lebih dekat, lebih lekat dan lebih memahami anak. Oke, terima kasih Bu Eni untuk waktunya. Sama-sama Bu Semoga Rosi. kita tidak sampai di sini aja ya. Tentunya Sampai ketemu di bisa ketemu waktu. di Departemen PAUD. Oke. Saya kebetulan juga pengajar di sana Bu Rosi. Siap. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga bermanfaat ya. Amin. Oke, demikian Sobat VIP, Ngopi VIP kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Sampai jumpa.